بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu kepada Allah untuk kembali mempelajari ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan tentunya kita di tempat ini Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi dan menjaga kita pada malam ini mengambil ilmu wawasan firman dan Allah kita Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini warahmatullahi kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Kita malam ini warahmatullahi terakhir pembahasan ya saya sampaikan di akhir pembahasan kita kemarin, yakni tafsir surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Untuk yang mengenalkan pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Nah, Bapak rahmani wa rahmatullah, saya akan terlebih dahulu dengan ikuti surah Al-Mu'minun ayat 21 dan ayat 22. Kita mulai dari ayat yang ke-21. Al-Mu'minun ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ibrahim dua ayat ini ya. Yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu kerajaan bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Allah malam hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Mu'minun ayat 21 dan ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat ibrah, yakni pelajaran yang penting bagi kita. Nuskikum lima bitukunha, kami kata Allah memberi minum kalian dari air susu yang ada dalam perutnya. Walakum fiha manafi'u katsiratun, dan pada binatang-binatang ternak itu banyak manfaat atau faedah yang diberikan untuk kalian. Wa minha ta'kulun, dan sebagiannya dari binatang ternak itu dapat kalian makan. Kemudian di ayat yang ke-22, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas punggung binatang ternak tersebut, wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas perahu-perahu kalian diangkut. Kita diangkut di atas punggung binatang ternak, begitu juga di atas perahu-perahu. Baik, silakan kalau dibaca tafsirnya, tafsir ayat 21 dari surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-21 dari surah Al-Mu'minun, dan ayat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuskikum mimma fi butuniha min labanin yakhruju min bayni qarbin. Ayat 21. Ay wa min ni'amihi. Ay wa min ni'amihi 'alaikum an sakhkhara lakum al-an'am al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam fiha ibratun lil muqtadirin wa manafi'u lil muntafi'in. Tusqikum mimma fi butuniha min labanin yakhruju min bayni qasin wa damin khalisin sa'ilin lisyaribin. Walakum fiha manafi'u katsirah min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhafu minha yawma zuhrikum yawma iqamatikum, wa minha ta'kulun. Afdalul ma'akim min al-ma'amin wasyamin, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ay ja'alaha sabanan subulan lakum fil bari tahmiluna 'alaiha asqalakum ila baladin lam takunu bil illa bisyakil al-anfusi kama ja'alakum subulan
wal ijtihadi fi hukumiyatihi wa an la yusta'an bi ni'amihi ala ma'asidin fasid. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat 21 dan ayat yang ke-22. Dari wa min ni'amihi 'alaikum. Maksudnya di antara nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan terhadap kalian, di nikmat Allah yang sangat banyak, dan di antaranya an-sakhkhara lakumul an'am. Allah menganugerahkan, Allah memberikan untuk kalian al-an'am, yakni binatang-binatang ternak. Jadi binatang-binatang ternak yang ada di bumi ini, yang kita manfaatkan ini, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu al-ibila wal baqara, baik itu ibil, yakni unta, maupun al-baqar, yakni sapi, wal ghanam, baik itu kambing, fiha ibratun lil muhtadin. Pada semuanya itu, yani pada semua binatang ternak yang Allah berikan kepada kita itu, semuanya ada ibrah, ada pelajaran penting. Bagi siapa lagi mu'tabirin, bagi orang yang mau mengambil ibrah, yang mau mengambil pelajaran. Jadi tinggal kita yang mendengar Allah, apakah kita mau mengambil ibrah ataukah tidak. Bahwasanya semua binatang ternak itu, kalau kita melihatnya dengan pandangan syukur kepada Allah, maka kita bisa mengambil ibrah padanya. Jadi semua binatang ternak, baik itu unta, sapi, kambing atau yang lainnya, itu ada ibrah, ada pelajaran penting bagi kita yang mau mengambil pelajaran. Wa manafi'u lil muntafi'in, dan ada manfaat-manfaat, faedah-faedah, kegunaan-kegunaan bagi siapa lil muntafi'in, bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat. Di semua binatang ternak yang Allah ciptakan ini, semuanya ada manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan manfaatnya. Kemudian musqikum mimma fi butuniha, kami kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan minum terhadap kalian dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut. Jadi Allah bisa memberi minum kita lewat sesuatu yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut. Min labanin, dari air susunya. Kita bisa minum air susu binatang ternak, kita bisa minum air susu kambing, kita bisa minum air susu sapi, kita bisa minum mungkin air susu unta, dan seterusnya. Yakhruju min baini faratin wa damin, yang mana air susu itu keluar dari antara faraf dan dam, yakni kotoran dan darah murni. Jadi kalau kita perhatikan susu sapi, susu kambing dan yang lainnya itu, ternyata susu-susu tersebut itu adalah di dalam perut itu aslinya perpaduan antara kotoran dan darah murni. Lalu jadilah susu. Ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kotoran dan darah, kotoran dan darah, antara kotoran dan darah ini malah menjadi sesuatu, yakni susu yang menyegarkan. Dimana jadinya kalau namanya susu tersebut rasa kotoran, atau bagaimana
Jadinya kalau susu tersebut rasa darah, tidak ada yang mau minum. Tapi ternyata antara susu dan darah tersebut muncullah, yakni yang antara kotoran dan darah tersebut muncullah air susu. Jadi air susu itu sebenarnya dia yakul min baini faratin badan, yang keluar antara kotoran dan darah. Jadilah air susu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalisin sabiqin bisyaribin, yang mana susu tersebut murni, kemudian bisa ingin sangat menyegarkan sekali bisyaribin bagi orang yang meminumnya, sehingga kita tidak jijik ketika meminumnya. Bahkan banyak orang yang ingin minum air susu karena menyegarkan, menyehatkan. Padahal kalau kita perhatikan air susu dari binatang-binatang ternak itu dia min baini faratin wadan, keluar dari antara kotoran dan darah segar. Jadilah air susu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum fiha manafi'u katsiratun, dan juga pada binatang ternak itu ada manfaat yang sangat banyak. Di antaranya min aswabiha wa awbariha wa ash'ariha, dari bulu-bulunya, dari rambut-rambutnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan bagi kita. Mungkin ada yang dibuat baju, dibuat mantel, dibuat jaket atau yang lain sebagainya, untuk melindungi kita dari dingin. Jadi binatang ternak itu bukan hanya dagingnya saja yang bermanfaat, bukan hanya susunya saja, tapi sampai dengan aswab, awbar, dan asyarnya, jadi bulu-bulunya, rambut-rambutnya itu bisa dimanfaatkan. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan Allah menjadikan untuk kalian min juludil an'ami, dari kulit-kulit binatang ternak tersebut, buyutan, rumah-rumah. Ya, ada orang yang mungkin di zaman dulu ya, kalau sekarang mau makan, ada orang yang rumah dari kulit-kulit binatang sebagai atapnya. Kalau dulu mungkin kesulitan cari kain, ya, maka atapnya bisa dari yang namanya kulit binatang. Tastafiqunaha yawma dha'ikum, yang kalian bisa berlindung, ya, padanya, ya, yawma dha'ikum wa yawma iqamatikum, saat perjalanan atau saat bermukim. Ya, dengan adanya yakni kulit-kulit binatang ternak tersebut bisa melindungi kita, bisa dijadikan kemah-kemah ketika kita perjalanan. Kalau orang zaman dulu naik onta, naik kuda, itu butuh naungan kalau perjalanan jauh, dan naungannya tersebut ada yang terbuat dari apa? Kulit, ya, kulit binatang. Nah, wa minha ta'kulu, tidak hanya itu, tapi di antara binatang ternak tersebut ada yang kalian makan. Afdalul malakili min lahmin wa syahmin, yakni makanan yang terbaik dari dagingnya, wa syahmin, dan lemaknya. Sampai sekarang orang kalau lihat daging itu adalah makanan yang favorit, makanan yang dicari, makanan yang lezat. Di sini disebutkan bahwasanya binatang ternak itu dagingnya afdalul malakili min lahmin. Ini seafdal-afdalnya, seutama-utamanya makanan-makanan
juga wasyakin, lemahnya juga. Orang ketika ingin badannya hangat itu bisa makan lemak dari binatang ternak, sehingga lemaknya itu yang bisa menghangatkan badan kita. Nah, untuk kesehatan bisa menguatkan tubuh kita, menambah tenaga agar kita tidak lemah. Ini bisa dengan kita memakan daging binatang ternak. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alaiha wa 'ala kulli ummatin. Dan di atas binatang ternak tersebut, begitu juga di atas perahu kalian semua diangkut. Kita terutama zaman dulu orang biasa naik dan membawa barang-barangnya, beban-bebannya, bekal-bekalnya itu di atas punggung-punggung binatang ternak, di atas punggung unta, di atas punggung sapi, di atas punggung keledai, di atas punggung dan binatang ternak lainnya. Walau itu malu dan juga di atas perahu kalian diangkut. Ja'ala sukunan lakum fil bar. Allah menjadikan dia, yaitu binatang ternak itu menjadi sukunan lakum, menjadi perahu untuk kalian, perahu yang mengangkut kalian fil bar di daratan. Di binatang-binatang ternak itu layaknya sukunan, layaknya perahu. Dimana perahu kita tahu fungsinya adalah membawa penumpang dan membawa barang, membawa bekal kita. Sedangkan binatang ternak dan khusus unta itu fungsinya sama. Jadi ja'ala sukunan lakum fil bar. Allah jadikan layaknya perahu di daratan. Dan yang paling memang persis dengan perahu itu adalah unta ketika di daratan, karena unta itu kalau berjalan dia bergoyang-goyang seperti hanya kanjingan naik perahu. Kanjingan kalau naik perahu silakan itu nanti dirasakan seperti apa. Terus kanjingan naik unta, sama naik unta. Jadi berkebun binatang, coba naik unta rasanya seperti apa? Sama seperti naik perahu. Makanya oleh orang Arab unta itu dinamakan dengan safinatun sokhra. Safinatun sokhra, jadi perahunya padang pasir. Unta itu memiliki juga safinatun sokhra. Ini perahunya padang pasir karena mirip dengan perahu ketika kita berada di dalam perahu di lautan. Dan dua kalimat rahmani wa rahmatullah, unta itu kalau berjalan, orang yang pernah kami tahu, itu kenapa dia jalannya berduyun-duyun, ya, bergoyang-goyang, beda dengan binatang lain, karena langkahnya itu depan belakang sama, nggak selang-seling. Jadi kalau kanan bareng, kiri bareng. Coba nanti perhatikan ya. Itu pernah kami dapat alasannya kenapa kok unta itu jalannya berduyun-duyun, oleh kanan oleh kiri, seakan-akan berada di atas perahu ini. Karena kaki mana yang kaki? Kaki empat-empatnya ya, kaki depan dan kaki belakang. Ini yang kanan bareng kanan, kiri bareng kiri. Beda dengan binatang yang lain, biasanya selang-seling. Kalau depan kanan, kiri, dan belakang kiri. Kalau kiri depan, berarti belakang kanan. Ini unta tidak itu di antara alasannya kenapa unta itu jalannya berduyun-duyun, ya, mendayu-dayu seperti apa? Seperti
seperti halnya perang. Nah, kita lanjutkan. Tahmiluna 'alaiha aqwalakum. Kalian membawa di atas binatang ternak tersebut aqwalakum, beban-beban kalian, barang-barang kalian. Kita bawa bekal, kita bawa jualan kita bawa makanan kita bawa barang-barang kita, ya. Itu di atas punggung unta tersebut. Ila baladin, ke suatu negeri, lam takunu balighihi illa bisyikil anfus, yang tidak dapat kalian tempuh kecuali dengan berupaya. Nah, kalau adanya yang sendiri tidak akan pernah bisa. Yang sendiri manusia tidak bisa mengangkut barang sebanyak itu sendirian. Yang sendiri tanpa adanya binatang ternak. Tapi kalau sekarang sudah ada kendaraan, kendaraan itu sebenarnya meniru fungsi dari binatang ternak itu. Ilmunya dari Allah, yakni Allah menurunkan binatang ternak lalu ditiru oleh manusia. Dipakailah sepeda motor, dipakailah mobil, dipakailah bis, truk dan lain sebagainya, yang mana fungsinya menyamai fungsinya binatang ternak tersebut, yang mana mengangkut barang. Karena ja'ala lakum subulan fil bahri tahmilukum, sebagaimana Allah jadikan untuk kalian as-subul, yaitu perahu-perahu atau kapal-kapal fil bahri, di lautan, tahmilukum, yang membawa kalian, wa tahmilu mata'akum, dan yang membawa yakni barang-barang kalian, qalilan kana aw katsiran, baik sedikit maupun banyak. Di sini ada lafaz karena ja'ala lakum subulan, sebagaimana Allah menjadikan untuk kalian as-subul, perahu. Jadi perahu itu sebenarnya juga anugerah pemberian dari Allah. Ilmu kapal ini juga sebenarnya ilmu dari Allah. Konon pembuat perahu pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya tidak ada orang bisa buat perahu. Dengan ilham dari Allah, dengan ilmu dari Allah, sehingga Nabi Nuh dan umatnya yang beriman bekerja sama untuk membangun perahu. Di perahu kapal yang ada pemberian dari Allah, ya, yang manfaatnya untuk bisa kita gunakan, yang mengangkut diri kita dan mengangkut barang-barang kita. Walladzi an'ama bihadhihi ni'ami, dan zat yang telah memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat ini, wasannafa anwa'al ihsan, dan telah memberikan berbagai macam kebaikan, wa adara 'alaina min khairihi al-idrar, dan telah mencurahkan kebaikannya yang melimpah, walladzi yastahiqu kamala syukri, dialah zat yang sangat berhak untuk kita menyempurnakan rasa syukur kepadanya. Ketika kita tahu bahwasanya Allah semua yang memberikan nikmat-nikmat tersebut yang disebutkan tadi berupa binatang-binatang tersebut dengan berbagai macam manfaatnya, kita tahu bersama bahwasanya nikmat tersebut dari Allah dengan berbagai macam jenis kemanfaatannya, maka di akhir yakni tafsir ini kata Syekh Sa'id, walladzi yastahiqu kamala syukri, dialah Allah yang juga paling berhak untuk kita menyempurnakan syukur kepada-Nya. Jangan lupa kita bersyukur. Ketika kita tahu bahwasanya ini semua adalah pemberian dari Allah, maka harus kita berikan hak syukur itu kepada Allah. Ya, karena Allah yang memberi, maka Allah punya hak untuk kita bersyukur kepada-Nya. Kewajiban kita bersyukur kepada-Nya. Jangan sampai lupa bahwasanya semua itu adalah pemberian dari Allah.
kita memuji dengan pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita memuji makhluk, kita pernah memuji orang, tapi perhatikan bahwa pujian yang paling sempurna harus kita untukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ijtihad fi ubudiyyati, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepadanya. Tidak hanya bersyukur, tidak hanya memuji kepadanya, tapi dilanjutkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamba, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an la yusta'ana bi ni'amihi ala ma'asihi, dan tidak menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut untuk memaksiati dirinya, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang berapa? Kurang 10 menit. Kita pakai dulu ya, ayat 23 sampai 30. Tapi insyaallah tafsirnya sepertinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Waktunya cukup. Al-Mu'minun ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Jadi dibaca makna saja dan nanti tafsirnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن dan insyaallah dikasihnya kembali. Kemudian ayat 23 sampai ayat 30. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka berkatalah para pemuka orang kafir kepada sekalian kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami terdahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah beradabnya sampai waktu yang ditentukan. Dan dia begitu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka telah mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis. Juga keluargamu, kecuali orang yang lebih terdahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicara denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu
sesungguhnya kami benar-benar menimpakan sisaan kepada kaum Nuh itu. Sudah ada semoga diamani kalau ada jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan sebelum itu ini ada pertanyaan. Terkait dengan hewan yang dibahas. Kebetulan sebentar lagi kan ini Idul Adha. Ada pertanyaan bahwa tentang korban itu yang lebih utama itu berkorban satu kambing atau urunan sapi yang lebih sesuai sunnah itu yang mana? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita berkorban di tempat kampung halaman kita yang di jauh sana, karena memang di kampung itu hanya sedikit orang yang berkorban. Kemudian yang lebih utama itu kita berkorban di tempat domisili kita yang sekarang ini, atau di tempat kampung kita yang memang masih sedikit yang berkorban. Tidak ada. Pertama berkenaan dengan mana yang lebih afdal, yakni berkorban dengan kambing ataukah dengan sapi. Dan baik itu berkorban dengan sapi, baik itu berkorban dengan kambing, baik itu berkorban dengan onta, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ada ini contoh dari salah. Dan yang terpenting adalah binatang ternak tersebut. Yang terpenting adalah binatang ternak tersebut. Yang mana nanti yang menjadi manfaat itu adalah pemanfaatan daging tersebut. Nah, kita tadi warahmatullah itu memang sejarah kurban ini tidak lepas dari sejarah penyembelihan atau perintah menyembelih Ismail alaihissalam yang Allah ganti Ismail dengan kurban, jadi dengan kambing. Kenapa Allah ganti dengan kambing? Oh, tidak diganti dengan sapi? Oh, tidak diganti dengan unta? Ini hikmahnya adalah Allah hendak memberikan keringanan, kemudahan kepada umat-umat setelahnya, bahwasanya Allah memberikan yakni batasan terendah itu adalah kambing. Bagaimana jadinya kalau batasan terendahnya adalah sapi? Ada orang yang tidak bisa beli sapi tapi bisa beli kambing, tapi batasan minimal adalah kambing. Nah, boleh di bawah itu semuanya apa yang bebek dan kurban. Batasan kurban minimal adalah kambing, sebagaimana contoh sejarah kurban yakni dan Ismail diganti dengan domba yang bagus, domba yang sempurna. Jadi kalau kambing belilah kambing yang bagus, yang gemuk, yang sempurna. Nah, untuk di masa kita sekarang, maka kurban sapi itu memiliki keutamaan yang besar dibandingkan dengan kambing dari segi pemanfaatannya, dari segi jumlah daging yang diperoleh. Karena
kambing itu ketika disembelih itu bisa mungkin jadi sedikit. Ya, tapi kalau sapi itu disembelih daging-dagingnya lebih banyak dan manfaatnya jadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka di masa kita sekarang ini berkurban sapi itu menjadi opsi pilihan yang bagus, yang baik. Dengan kemudahan syariat kita bahwasanya sapi itu bisa turunan 7 orang. Umpamanya setiap orang 3 juta, sapi 21 juta itu sudah sangat besar. Ya, dan nanti ketika disembelih dan dibungkus mungkinnya itu lebih banyak daripada kambing yang mungkin kambing 21 juta dibeli kambing. Pokoknya ketika punya uang 21 juta dibeli kambing, lalu ketika punya uang 21 juta dibeli sapi. Meskipun kambingnya ada berapa? Kalau 3.500.000 ya kambingnya. Tapi kalau 21 juta ada berapa? Ada sekitar 5 ya, 5 kambing. 5 kambing. Sama-sama disebutnya 5 kambing dengan 1 sapi. Masih tetap lebih banyak apa? Sapi. Dan manfaatnya lebih besar. Ya. Jadi kemaslahatannya untuk saat ini ya sapi. Tapi seandainya ada orang yang berkorbankan kambing itu tetap bagus ya, tetap bagus. Karena itu juga ada gunanya yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ya. Dan mungkin juga ada orang yang memang nggak senang sapi, nggak senang onta, tapi senangnya kambing. Jadi jangan sampai kita memilih satu lalu meninggalkan yang lain. Kalau memilih sapi meninggalkan kambing, meninggalkan opsi yang lain. Anggap itu semua adalah opsi pilihan bagi kita. Adapun mana yang terbaik, ya silakan sesuai dengan selera kita. Cuma kalau satu kambing itu fadilahnya bisa untuk satu keluarga. Satu kambing diniatkan satu keluarga yang bisa. Beda dengan satu bulan 7 orang itu tidak untuk satu keluarga. Tapi kalau satu kambing itu bisa diniatkan dari saya dan keluarga saya. Itu dari segi pahala. Dari apa? Ini pahala orang mungkin. Kemudian yang kedua, korban di tanah kelahiran. Oh iya, korban di tanah kelahiran itu diutamakan apakah tidak daripada di tempat lainnya. Maka ya dilihat. Memang yang diutamakan yang dilakukan adalah tanah kelahiran kita atau kampung halaman kita. Bagaimana kita kepada tetangga kita tidak memberikan, sementara kepada di tempat lain kita memberikan. Ini khawatirnya nanti ada kesenjangan atau kecemburuan dari orang-orang terdekat kita. Maka kalau bisa dilaksanakan di kampung halamannya, silakan di kampung halamannya. Tapi umpama sudah dilihat di kampung halaman itu sudah banyak yang berkorban, lalu ada di tempat lain yang di situ untuk apa namanya untuk disalurkan ya, daging kurban, boleh disembelih di situ atau disembelih di kampung halaman tapi dagingnya diserahkan di situ. Ya. Nah, atau ada karena fungsi lain, bukan masalah penyambutan tapi masalah lebih short mana
kurban. Contoh ya, kambing atau sapi yang masih hidup melihat sapi yang akan disembelih, sapi atau kambing temannya yang disembelih. Ini menyalahi sunnah ya, menyalahi sunnah. Kemudian juga korbannya, kemudian ketepatan di dalam penyembelihan. Mungkin orang memilih di tempat lain bukan karena apa, tapi ya karena di sana itu orang di masjid Al-Jabir ini jadi amanah dalam hal ini. Meskipun di daerah lain tapi diamanahkan di sini, ya silakan. Ya, silakan. Tapi jangan lupa apa namanya, si pengkorban itu diberikan haknya. Ya, maksimal sepertiga. Maksimal apa? Sepertiga dari korban. Diberikan hak karena pengkorban itu punya hak dalam menegak korban tersebut. Baik,